Kakiku terang bagi jalanku. Benar Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Engkau berbicara kepada kami pada malam hari ini, menerangi hati kami semua, hingga kami semakin diperlengkapi untuk hidup bagi kemuliaan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, pakailah mulut lidah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, biar kesempurnaan firman-Mu Tuhan nyata buat kami semua. Dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu menolong kami Bapa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang di rumah dan juga yang offline saat ini, terima kasih buat kesetiaannya dalam berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau sharing apa sih iman itu apa? Apa buat selama ini kita sering sebut iman. Jadi iman itu apa sebenarnya? Ada yang mau jawab iman itu apa? Hah? Iya, sering memang kalau disebut iman itu selalu larinya ke Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu, ya. Dasar dari segala sesuatu. Nah, ini penting ya, Bapak Ibu. Iman itu apa? Kalau kita mau hidup dengan iman tapi nggak mengerti apa itu iman, ya gimana? Bisa nggak? Mungkin nggak bisa ya. Kita nggak bisa mengerti. Kalau kita nggak mungkin bisa menghidupi iman kalau kita nggak mengerti apa itu iman. Buat Bu Yaya apa itu iman, Bu? Apa Imam Bonjol? Bukan ya. Apa itu iman, Bu? Ya, tadi Tigan bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Apa itu dasar apa itu? Nah, buat Pak John, apa itu iman, Pak? Hah? Rasa percaya ya. Percaya akan apa, Pak? Akan janji Allah. Nah, jadi apa bedanya iman Kristen dengan iman saudara kita yang lain? Nah, mari kita lihat di dalam Ibrani ya 11 ayat 6. Kita akan baca bersama-sama Ibrani 11 ayat 6. Nah, memang tadi di Ibrani 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, tapi sebenarnya itu pendahuluan iman, Tigan ya. Itu adalah pendahuluan iman. Nah, di sini penulis Ibrani ini mau bicara memang tentang iman. Tapi yang dimaksud dengan iman itu bukanlah di ayat yang pertama. Nah, coba kita baca di ayat yang ke-6, 1, 2, 3 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi persoalan gereja yang utama adalah tidak mengerti apa itu iman. Dulu saya juga begitu. Ikut-ikut ibadah saja, ikut-ikut berdoa saja, tapi nggak mengerti apa itu iman. Bagaimana kita bisa beribadah, melayani, berdoa dengan iman kalau kita nggak ngerti apa itu iman? Ya, waktu dulu saya pikir iman itu adalah percaya Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, lalu Yesus naik ke surga. Padahal itu ketika kita percaya akan hal itu bicara tentang iman itu berarti buat kita teori. Iman itu pada waktu itu kita setuju dengan teori itu, tapi waktu kita mengerti iman seperti itu iman yang abstrak. Iman yang abstrak. Nah, jadi iman yang dimaksud adalah di ayat yang ke-6 tadi ya Bapak Ibu.
Di ayat yang ke-6 tadi berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, di ayat yang pertama dibilang iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Apa yang paling kita harapkan? Buat Pak Brengki, apa yang paling Bapak harapkan dalam hidup ini, Pak? Yang paling kan kalau ada dua lah ya, diharapkan dalam hidup beriman sama diharapkan dalam hidup kehidupan kita di dunia kan. Di dunia ya. Ya paling kan yang pertama kan mungkin kebahagiaan aja. Kebahagiaan. Itu, nah, supaya Bapak bahagia, apa yang harus terjadi dalam hidup Bapak? Yang paling buat Bapak bahagia? Ya, saya paling bahagia karena sebagai orang Kristen, ya paling bahagia karena kalau seluruh keluarga atau bagaimana seluruh keluarga Bapak diselamatkan? Ya beriman itu. Abstrak ya. Maka pertanyaan jawaban yang abstrak itu akan selalu bergulir ya. Nah, di sini kita lihat ya, di ayat yang pertama dibilang tadi segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Yang paling kita harapkan adalah kita berkenan kepada Allah. Benar gak Pak? Kalau kita berkenan pada Allah, apa yang kita nggak bisa lewati dalam hidup kita? Kalau Pak John berkenan kepada Pak Jokowi, waduh, pasti hidup di Indonesia nggak sulit ya Pak. Pasti mungkin Pak John dipanggil jadi menteri ya, karena berkenan kepada Pak Jokowi. Nah, kalau kita berkenan kepada Allah, wow, kita nggak perlu sulit, takut, gentar menjalani hidup kita. Kebahagiaan gampang, setiap hari Tuhan alirkan buat kita. Kesuksesan, keselamatan gampang Tuhan berikan buat kita. Karena apa? Berkenan kepada Allah. Ya. Jadi keselamatan itu apa sih Pak? Buat Tuhan yang utama itu adalah kita diselamatkan. Nah, bagaimana kita bisa diselamatkan? Waktu kita berkenan kepada Allah. Jadi keselamatan itu adalah memulihkan suasana Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa berkenan kepada Allah, dia memiliki hidupnya Allah. Dia memiliki berkat-berkat yang tidak pernah putus-putus. Dia tidak pernah mengalami sakit. Jadi waktu kita bicara tentang iman di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan, lewat iman Tuhan mau kita berkenan kepada Allah. Posisi Taman Eden dipulihkan. Kita kembali ke suasana Taman Eden. Lewat apa? Lewat iman. Sehingga lewat iman kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Kalau kita berkenan kepada Allah, maka kita akrab dengan Allah. Makanya waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan tabir bait Allah terbelah dua. Hubungan yang selama ini terputus karena dosa dari Adam, membuat kita terpisah dari Allah. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, memulihkan hubungan yang terputus itu. Kita yang jauh menjadi dekat. Allah yang tadinya marah, murka, sekarang dia tidak murka lagi. Dia mau datang kepada kita. Dia mau memulihkan hubungan kita. Dia mau bersama-sama kita kembali. Jadi waktu kita memiliki iman, lewat iman itu kita berkenan kepada Allah. Kita akrab. Kalau kita berkenan berarti kita akrab dengan Allah. Semakin kita akrab dengan Allah, maka semakin kita mengasihi Allah. Semakin kita mengasihi Allah, maka kita juga semakin hari hidup kita menyatakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki apa? Memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 ya. Jadi lewat iman Tuhan mau kita pulih hubungan kita dengan Tuhan. Kita akrab dengan Tuhan. Waktu kita akrab dengan Tuhan, kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Lewat apa kita berkenan kepada Allah? Lewat Anaknya Yesus Kristus.
Karena waktu Yesus Kristus taat di atas kayu salib, dia taat untuk menanggung hukuman kita. Dia mati untuk menanggung hukuman kita. Waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia bangkit untuk membenarkan kita. Kapan kita berkenan, Pak? Bukan pada waktu kita melakukan firman Tuhan. Karena tidak ada orang di dunia ini yang sempurna bisa melakukan firman Tuhan. Kapan kita berkenan? Waktu kita percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, maka kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita. Kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita benar karena perbuatan Yesus. Nah, itulah yang kita terima waktu kita percaya Yesus. Kita bisa menjadi orang yang dibaharui. Kita mengalami lahir kembali di dalam Yesus Kristus. Makanya pengertian dosa itu apa sih? Apa itu dosa? Dosa itu bukan kita melakukan yang jahat saja ya. Dosa itu artinya adalah ketika kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Sama seperti Adam, Pak. Waktu Adam, kenapa dia makan buah pohon larangan itu? Karena dia mau seperti Allah, menjadi Tuhan. Jadi dosa itu adalah ketika kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Orang ketika beragama pun itu kalau dia belum mengalami Kristus dalam hidupnya, maka dia akan tetap menjadi hamba dosa. Karena apa? Ia akan menggunakan Tuhan untuk tujuannya dia. Sama seperti kemarin ya, Yudas. Yudas itu kenapa dia marah? Kenapa dia mencuri? Kenapa dia menjual Yesus? Karena dia menggunakan Yesus untuk tujuannya dia. Sebenarnya meskipun dia ngikut Yesus kemana-mana, dia hanya sekedar follower. Dia nggak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Yudas masih berpusat pada dirinya sendiri. Dia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Jadi pada waktu kita melayani, berdoa sekalipun, waktu kita rajin memberi, berbuat baik sekalipun, kita lakukan itu sebenarnya kalau kita lakukan di luar Kristus, seperti teman Bapak yang Advent tadi ya, meskipun dia lakukan rajin menyembah Tuhan, memuji, membaca Alkitab, kalau dia lakukan itu bukan di dalam iman di dalam Yesus Kristus, semuanya itu sia-sia, Pak. Kenapa? Dia lakukan itu sebenarnya untuk dirinya dia, supaya saya selamat, supaya nggak ada orang macam-macam sama saya, supaya nggak ada tenung atau guna-guna yang mempan sama saya gitu ya. Itu tujuannya sebenarnya untuk dirinya sendiri. Nah, maka waktu orang itu melakukan itu semua, nah itu tidak ada kuasanya. Jadi apa itu iman? Iman itu ketika kita percaya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, percaya bahwa Allah itu di bagian selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-6 tadi. Yuk perhatikan sama-sama. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah. Jadi pengertian iman di sini, Pak, ada 3. Iman di sini yang pertama apa? Kita berpaling kepada Allah. Waktu kita hidup untuk diri kita sendiri, kita tahu Allah itu mengasihi kita, kita berpaling kepada Allah. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita untuk Tuhan. Sama seperti perempuan berdosa. Dia hidup untuk Tuhan. Bukan Tuhan untuk kepentingan dia, tapi dia hidup untuk Tuhan. Itulah iman yang menyelamatkan. Itulah iman yang kita temukan di dalam Yesus Kristus, yang di dalamnya kita berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita percaya bahwa kita di dalam Yesus Kristus kita berkenan kepada Allah, maka kita akan berpaling kepada Allah. Kita tidak perlu lagi hidup untuk diri kita sendiri. Karena kita tidak perlu lagi hidup untuk diri kita, untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena Tuhan sudah menjaminnya buat kita. Makanya
Segala sesuatu yang kita harapkan itu bukan harapan kita punya rumah, harapan kita punya mobil. Waktu kita datang pada Yesus ya, bukan untuk kita diberkati gitu, bukan. Tapi yang segala sesuatu yang kita harapkan itu apa? Waktu kita berkenan kepada Allah. Kapan kita berkenan kepada Allah? Ketika kita percaya di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus, Yesus sudah menjamin keselamatan kita, Yesus sudah menjamin berkat-berkat kita, Yesus sudah menjamin semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Waktu kita tahu akan pengorbanan Yesus Kristus, kita berpaling kepada Allah. Kita tidak lagi hidup untuk berkat-berkat kita tidak hidup lagi untuk keselamatan kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Ini penting sekali. Ya. Kita berpaling kepada Allah. Yang paling seorang bapak senangin itu apa sih? Ketika anaknya datang kepada dia. Ya, di sini rata-rata punya bapak ya, punya anak ya, dan juga pernah punya bapak. Bapak kita itu senang ketika anaknya datang sama dia. Meskipun anak datang itu pasti minta ya, tapi senang. Nah, waktu kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita, Allah itu sudah menyediakan semua yang kita perlukan, pasti kita selalu kepingin datang kepada Bapa. Gimana Pak? Benar gak Pak? Sering kepingin datang, karena kita tahu Bapa kita itu menyediakan. Kasihnya itu tidak berkesudahan sama kita. Waktu kita punya masalah, punya pergumulan, datang kepada Bapa. Nah, itu juga yang terjadi ketika kita mengerti apa arti kata berpaling kepada Allah. Kita merindukan bersekutu dengan Bapa. Kita tidak takut lagi untuk datang kepada Bapa. Kita tidak terintimidasi lagi ketika kita datang kepada Bapa. Lalu pengertian iman yang selanjutnya adalah pengertian iman selanjutnya apa? Percaya bahwa apa? Allah ada. Bahwa Allah melihat. Indonesia itu terkenal sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui tentang kehadiran Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Indonesia 99% itu percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan itu Esa. Tapi apa yang terjadi? Indonesia itu korupsi nomor 4 dari belakang sedunia. Nah, kalau Indonesia benar-benar percaya bahwa Allah itu ada, seharusnya tidak seperti itu ya. Ya. Coba kalau percaya Tuhan hadir di sini, Pak. Apa yang akan terjadi, Pak? Berani nggak kita terlambat? Berani nggak kita, Pak, begitu ya? Berani nggak kita ngantuk-ngantuk gitu ya? Pasti antusias gitu. Tuhan ada di sini gitu. Di Korea itu ada gereja pertama baptis. Waktu Jimmy Carter, presiden Amerika, datang ke Korea Selatan, apa yang terjadi? Jimmy Carter bilang, aku hari Minggu mau gereja di gereja pertama baptis. Apa yang terjadi? Tadinya gereja itu jelek, Pak. Waktu Jimmy Carter mau masuk gereja itu jadi bagus. Dan untuk pertama kali Perdana Menteri Korea itu masuk ke gereja. Waktu kita tahu Tuhan itu hadir, sebenarnya itu memberi pengaruh gitu. Waktu kita tahu bahwa Tuhan itu hadir di setiap langkah kita, maka kita tidak akan macam-macam. Maka waktu kita berbuat baik, waktu kita melayani, waktu kita melakukan segala sesuatu, kita akan lakukan dengan yang terbaik. Karena ada Tuhan yang melihat. Ya, karena ada Tuhan yang melihat. Waktu ada bos ya di pekerjaan, pasti melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nggak dengan main-main, karena ada bos di situ. Terlebih kalau ada Tuhan, pasti kita melakukan segala sesuatu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan antusias, dengan penuh semangat. Jadi iman itu adalah percaya bahwa Allah ada, bahwa Dia punya rencangan terbaik dalam hidupku, bahwa ada berkatnya yang melimpah dalam hidupku, bahwa ada kasih-Nya yang tidak berkesudahan bagiku. Jadi kalau kita percaya Tuhan ada, apa yang kita takutkan? Kalau kita percaya Tuhan ada di setiap langkah kita, apa yang kita lakukan? Seharusnya kita bertanya kepada Tuhan. Gimana Pak? Bapak Ibu hari ini ada gak bertanya sama Tuhan? Ada gak bertanya sama Tuhan hari ini?
Kalau dia adalah Tuhan, berarti kita berpusat sama Tuhan kan, bukan pada diri kita. Maka seharusnya kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Belajar melibatkan Tuhan. Karena waktu kita melibatkan Tuhan, pasti apa yang ditunjukkan Tuhan kepada kita nggak pernah sia-sia. Ada Tuhan di sana yang akan bertanggung jawab. Ada Tuhan yang di sana yang akan menuntun. Nah, kadang yang kita sering salah mengerti apa? Kita selalu mengutamakan kehendak kita, lalu suruh Tuhan memberkati kita. Suruh Tuhan mendukung kita gitu. Sama seperti doa juga kan, Pak. Waktu kita berdoa, Tuhan berkati ini, berkati. Pusatnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kita. Seharusnya kita berdoa, Tuhan nyatakan kehendak-Mu supaya lewat keluarga saya, lewat gereja saya, nama-Mu dimuliakan. Waktu gereja kita mau mengambil keputusan, keluarga kita mau mengambil keputusan sesuatu, selalu harusnya kita bertanya sama Tuhan. Nah, itulah bukti iman ya Bapak Ibu. Waktu kita sungguh-sungguh memiliki iman bahwa Yesus ada, kita akan selalu bertanya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, apa itu iman? Percaya Tuhan memberi kita upah. Kalau kita percaya bahwa Tuhan memberi upah, Dia pasti memperhitungkan apa yang kita lakukan kepada Dia, maka kita akan tetap setia, tetap antusias, tetap semangat meskipun yang lain tidak semangat. Amin. Karena kita tahu ada Tuhan yang memperhatikan kita, ada Tuhan yang memperhitungkan kita. Waktu kita nggak dipuji atau dipuji sekalipun, kita bukan itu yang menjadi ukuran kita semangat atau enggak. Waktu ada orang-orang mendukung kita atau enggak mendukung kita pun, bukan itu ukuran kita. Kita akan tetap antusias semangat. Kenapa? Karena ada Tuhan yang hidup, yang memperhitungkan segala sesuatu buat kita. Dia adalah Allah yang adil. Dia pasti memperhitungkan apapun yang kita lakukan untuk Dia. Jadi apa bukti iman Bapak Ibu? Bukti iman adalah ketika waktu kita tahu bahwa kita itu berkenan kepada Allah, kita akan selalu berpaling kepada Allah, datang kepada Allah. Lalu kita akan selalu menyadari Dia ada, kita bertanya kepada Dia, mencari wajahnya Dia. Makanya ada lagu berkata, ku cari wajah, mencari wajah Tuhan. Tapi manusia suka mencari tangan Tuhan, Pak. Pemberian Tuhan, berkat Tuhan gitu ya. Tapi waktu kita tahu bahwa kita mengerti arti iman, kita akan mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Lalu kita percaya bahwa Tuhan memberi upah kepada kita. Waktu kita hidup dengan iman, berarti kita akan akrab dengan Tuhan. Apa bukti suami istri akrab? Mereka saling mengasihi, benar ya? Saling memperhatikan, saling melayani. Apa bukti kita akrab sama Tuhan? Hati kita mengasihi Tuhan. Kalau hari ini kita berdoa kepada Tuhan, karena hati kita mengasihi Tuhan.